Shalom. Majelis Jemaat GPIB Shalom Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Febriani Tarigan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamat. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorai, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam kurban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari dosa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorai, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lukas 16 ayat 10 adalah firman Tuhan yang membimbing ibadah kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Kita berdoa, ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan kami ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 yang menyatakan demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah pengampunan dosa, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Dan sembari kita mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita, mari kita bersama-sama mendengar kesaksian pujian dari Bapak Diaken Retni Gerungan. Pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin.
suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Oh, saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya. Kiranya kesaksian pujian tadi boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di tengah-tengah perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami adalah manusia yang fana. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tuhan Yesus, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, namun kami rindu untuk dapat diperbaharui menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari. Untuk itu kami memberi pendengaran kami, hati dan pikiran kami untuk boleh dijamah oleh kasih Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Allah di tengah-tengah peribadahan kami. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hamba-Mu yang boleh memberitakan firman Tuhan, agar segala sesuatunya berlangsung seturut dengan kehendak Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, diambil dari Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua,
ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain dan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkembangan zaman yang kita hadapi tentunya menciptakan penggolongan generasi. Ya. Oleh karena perkembangan zaman, maka tiap-tiap generasi memiliki karakternya masing-masing. Kita mengenal istilah generasi X, yaitu mereka yang hidup pada tahun 1961 sampai 1981. Ada juga istilah generasi Y, yaitu pada tahun 1982 sampai 2004. Dan ada juga generasi Z, yaitu generasi yang hidup pada tahun sesudahnya. Ya, kurang lebih gambarannya sedemikian. Ada perbedaan generasi yang kita hadapi ketika kita hidup di tengah-tengah perkembangan zaman. Tiap-tiap generasi ini tentunya memiliki zaman kehidupannya yang berbeda-beda. Itu makanya sering kita mendengar zaman bapak dulu, begitu kan? Atau mungkin zaman oma dulu tidak ada ini yang begini-begini nih. Nah,
Kalimat ini seringkali kita dengar ketika kita mendapat nasihat atau wejangan dari orang tua kita yang berbeda zaman dengan kita. Ya, jarang sekali orang yang hidup di zaman yang sama lalu kita katakan zaman saya dulu, ya, tidak ada itu. Biasanya istilah zaman yang dulu itu menunjukkan perbedaan generasi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, artinya zaman bapak kita dulu atau zaman oma kita dulu tentu berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Dan apa yang baik dari zaman mereka tentunya menjadi pelajaran berharga bagi kita di zaman sesudahnya. Itu makanya mereka selalu mengatakan zaman kami dulu. Ya, harapannya ada pelajaran yang mau disampaikan kepada anak-anaknya atau kepada cucunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop Alkitab kita pada saat ini juga menceritakan tentang kehidupan dua generasi yang berbeda. Yaitu generasi pada masa Yosua dan generasi sesudahnya. Yosua bersama dengan orang-orang sezamannya sudah mengalami yang namanya jatuh bangun di dalam Tuhan. Sudah mengalami yang namanya perjuangan hidup. Yang perjuangan itu belum tentu orang-orang pada zaman sesudahnya mengetahui, ya, atau mengalami yang sama. Mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami jatuh bangun, hidup bersama Tuhan. Mereka mengalami yang namanya perang ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Kanaan, ya, sampai mereka dapat memperoleh negeri Kanaan. Di dalam pengalaman iman bersama Tuhan, mereka menyadari bahwa ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai yang utama, maka mereka akan memperoleh kemenangan. Sebaliknya, ketika mereka hidupnya mengesampingkan Tuhan dalam setiap keputusan, bertindak secara pribadi menurut kehendak diri sendiri, maka di sanalah mereka akan menerima kekalahan. Itu berlangsung sekian lama sehingga menjadi pengalaman iman orang percaya pada zaman Yosua bersama Tuhan. Dan oleh karena pimpinan Tuhan, maka pada masa itu tanah Kanaan dapat mereka tempati. Pembagian tanah pun dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di antara suku-suku Israel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada masa kesuksesan Israel hingga memperoleh negeri Kanaan, kita boleh melihat ya perjalanannya. Musa adalah pemimpin besar yang dipakai Allah untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian atas kehendak Allah Musa memilih Yosua sebagai pemimpin yang membawa Israel memasuki negeri Kanaan. Ada estafet kepemimpinan atau ada estafet pelayanan. Tetapi setelah itu Yosua tidak menunjuk, ya kita boleh melihat bersama bahwa Yosua tidak menunjuk seorang pemimpin di belakangnya untuk menggantikan dia, membimbing Israel di masa depan setelahnya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pada saat itu tidak ada pemimpin atas Israel sesudah Yosua. Ya. Konteksnya generasi pada masa sesudah Yosua. Tidak ada pemimpin, tidak ada raja, tidak ada presiden ataupun perdana menteri. Hanya ada Tuhan. Tuhan yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Ya, mereka mengenal Tuhan, mereka tahu Tuhan. Tetapi rasa percaya mereka itu tidak terbentuk seperti pada zaman Yosua. Karena tidak ada pemimpin yang mengarahkan mereka akan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian pada perikop Alkitab kita ini dinyatakan kembali bahwa setelah pembagian tanah Kanaan, maka Yosua meninggal dalam usianya yang ke-110 tahun.
cukup panjang ya perjalanan Yosua, berarti Bapak Ibu Saudara. 110 tahun dikatakan dalam bacaan Alkitab kita. Satu persatu generasi zaman Yosua juga telah menyelesaikan tugas mereka di bumi dan kemudian mereka meninggalkan dunia. Mereka digantikan oleh generasi sesudahnya. Ya, ketika mereka meninggalkan dunia, maka adalah generasi-generasi sesudah mereka yang kemudian melanjutkan kehidupan umat Israel. Generasi sesudah zaman Yosua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam perikop Alkitab kita ternyata berbeda jauh dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi pada masa Yosua. Ya, generasi terkemudian ini berbeda jauh dari generasi yang sebelumnya, yaitu generasi pada masa Yosua. Apa yang membedakan? Dalam bacaan Alkitab kita dikatakan bahwa generasi sesudah zaman Yosua, yaitu generasi terkemudian yang diceritakan dalam Alkitab kita, adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan dikatakan. Ya, itu bedanya, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Makna dari tidak mengenal Tuhan bukan berarti mereka sama sekali tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti mereka sama sekali tidak mengenal persis siapa itu Tuhan, siapa itu Allah yang disembah oleh bangsa Israel, tetapi pemahamannya adalah ketika mereka tidak memaknai apa yang mereka tahu itu. Ya, mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Allah Israel, mereka tidak mengenal dan tidak memaknai perbuatan-perbuatan yang sudah Allah lakukan terhadap Israel. Perbuatan-perbuatan Allah yang sedemikian luar biasanya, sedemikian dahsyatnya, sedemikian besarnya ya, ketika Allah memimpin mereka melalui Yosua untuk dapat sampai ke negeri Kanaan. Mereka tidak mampu memaknai itu ya. Karena konteksnya pada saat itu mereka sudah berada di negeri Kanaan dan mereka hanya tinggal melanjutkan hidup. Tetapi mereka tidak kembali merefleksikan, merenungkan, bahkan memahami benar bagaimana proses pimpinan Allah sehingga bangsa Israel ketika itu boleh sampai ke negeri Kanaan. Itu generasi terkemudian, ya. Generasi sesudah zaman Yosua ketika itu. Generasi baru Israel, ya, pada akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka jatuh pada penyembahan terhadap dewa Baal dan Asitoret. Tindakan ini tentunya muncul dikarenakan mereka tidak lagi terhubung dengan pengalaman Israel, pengalaman iman bangsa Israel di masa lampau. Ketika Allah melakukan perbuatan besar yang menyelamatkan Israel atas perbudakan Mesir hingga mereka memasuki negeri Kanaan. Karena mereka tidak mengerti tentang pekerjaan Allah terhadap bangsa Israel, terhadap umatnya ini, maka mereka kemudian hanya berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka melakukan segala pekerjaan, segala tindakan, segala perbuatan menurut kehendaknya, menurut kepentingan pribadi mereka masing-masing, dengan keyakinan bahwa Baal dapat diandalkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dikaitkan dalam relasi perkawinan, maka dapat kita simpulkan bahwa bangsa Israel ketika itu telah berlaku zinah secara rohani. Ya, mereka tidak setia menjaga kekudusan hubungannya bersama Allah. Dan untuk itu mereka mendapat konsekuensi yang serius. Allah murka, Allah menegur mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam kesejahteraan, melainkan mereka dirampok, ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka melakukan upaya perlawanan, tetapi sekali lagi, upaya perlawanan mereka berakhir dengan kegagalan dan membuat hidup mereka bertambah sulit. Karena apa?
karena para musuh semakin berkuasa dan tidak terkalahkan. Ya, Allah justru memberi kekuatan bagi para musuh mereka. Sehingga segala upaya yang mereka lakukan untuk melawan musuh-musuh mereka, maka mereka tidak mampu melawannya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Allah menunjukkan bagaimana kasih-Nya terhadap umat-Nya. Ya. Allah murka, Allah menegur, tetapi ternyata tidak untuk berlama-lama Allah menjadi murka. Karena apa? Karena pada akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada umat-Nya sehingga umat-Nya dapat terselamatkan dari bangsa-bangsa yang memberi mereka kesengsaraan hebat. Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya sehingga para hakim datang untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Istilah hakim bukan berarti seorang yang duduk di pengadilan, Bapak Ibu Saudara, ya. Istilah hakim bukan kita masukkan seperti konteks kita zaman sekarang ini yang duduk di pengadilan lalu memutuskan benar atau salahnya lalu menjatuhkan hukuman, tidak seperti itu. Ya, tapi para hakim yang dimaksudkan dalam perikop Alkitab kita adalah seorang pemimpin, ya. Pemimpin yang memerintah dan memperbaiki kehidupan Israel kelak. Itulah tugas para hakim. Dan kembali lagi tujuannya adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mereka berkarya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya, bukan juga untuk manusia, bukan untuk bangsa Israel, tetapi untuk Tuhan. Mereka bekerja untuk Tuhan di tengah-tengah pergumulan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kuatnya pengaruh nilai-nilai dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan mengakibatkan seseorang atau siapa saja menjadi murtad dengan memuja kepercayaan-kepercayaan baru. Ya, memuja dewa-dewa, memuja ilah-ilah lain, memuja gunung, memuja tempat-tempat keramat misalnya. Ya. Itu terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Ya, kepercayaan itu baru-baru muncul. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mempercayai ilah-ilah lain, maka di sana artinya kita telah mengesampingkan bahwa Allah sebagai satu-satunya penolong umat manusia. Dan inilah tantangan yang harus kita hadapi, ya. Kalaupun kita adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan, tetapi di luar sana Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak orang yang masih mempercayai ilah-ilah lain dalam kehidupannya. Dan kita dituntut untuk bagaimana kita boleh tetap kuat di dalam iman, ya. Bahkan kita dapat menjadi seorang penolong bagi mereka, ya, agar dapat mengarahkan mereka bagaimana hidup di dalam Tuhan dan siapa itu Tuhan yang sudah kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan selama hidup kita. Ini tantangan yang harus kita hadapi di dunia sekarang ini. Bukan dunia pada zaman Yosua saja atau generasi sesudahnya, bahkan sampai saat ini pun kita masih menghadapi adanya kepercayaan-kepercayaan terhadap ilah-ilah lain. Nah, tantangan itu dapat kita hadapi hanya dengan hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak dapat kita menghadapi kepercayaan-kepercayaan terhadap ilah-ilah lain ataupun kita menghadapi orang-orang di sekitar kita dengan kemampuan diri sendiri, ya, dengan kemanusiaan kita, dengan pribadi kita secara manusia, tidak dapat. Tetapi dengan hikmat Tuhan, kita mampu menghadapi persoalan, tantangan di tengah-tengah dunia itu hanya dengan hikmat Allah. Dan untuk itulah diperlukan peran keluarga sebagai lingkup terkecil, Bapak Ibu Saudara. Peran keluarga sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dalam pembinaan spiritual kita sekalian, ya.
Seperti peran orang tua dalam membimbing dan mendampingi pertumbuhan spiritual anak-anaknya yang nantinya akan menjadi generasi yang terkemudian. Dan untuk itu harus ada komitmen yang kuat dari orang tua, baik ayah dan ibu, oma dan opa, dan kita sekalian yang nantinya akan memiliki keturunan dan yang akan menghasilkan generasi-generasi selanjutnya. Sadarilah akan hal ini. Ya, kita berperan dalam pertumbuhan spiritual keluarga kita. Ya, orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya, anak-anaknya kemudian bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan kemudian akan bertanggung jawab juga atas anak-anaknya yang terkemudian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pendampingan spiritualitas di tengah-tengah keluarga tidak cukup hanya dengan berbicara tentang firman Tuhan, artinya berkhotbah. Ya, orang tua mengkhotbahi anaknya tiap malam. Ada renungan misalnya, renungan keluarga, lalu orang tua mengkhotbahi anaknya, lalu sudah selesai. Tidak. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan baik yang juga mau kita munculkan, kita tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan generasi-generasi selanjutnya. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan untuk berdoa kepada Tuhan, kebiasaan beribadah, ya. Bahkan terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Kita juga selalu mendoakan anak-anak kita. Dan juga senantiasa mengajarkan pentingnya hidup bersama Tuhan untuk masa depan yang diberkati. Jadi bukan hanya sekedar khotbah, tetapi bagaimana kita mampu menciptakan atau menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita dapat mengaku bahwa saya mengasihi Tuhan. Ya. Apa buktinya saya mengasihi Tuhan? Saya datang beribadah. Seperti sekarang ini saya beribadah kepada Tuhan. Itu bentuk saya mengasihi Tuhan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mengaku mengasihi Tuhan bukan hanya diwujudkan dengan kita beribadah, mendengar khotbah, atau bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang sudah kita nikmati hingga pada saat ini. Bukan hanya itu, tetapi kita juga bertanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab untuk mendekatkan diri kita dan anggota keluarga kita kepada Allah, untuk hidup di dalam Tuhan menurut rancangan dan kehendaknya. Jadi kita bukan hanya bertanggung jawab atas diri kita saja, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan hanya mau selamat sendiri saja, tapi kita juga harus pikirkan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kita, ya. Bahkan saudara bersaudara lainnya. Kita juga harus mengupayakan keselamatan di tengah-tengah keluarga. Ya, bagi kita yang sudah berkeluarga, tentunya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga kita. Maka pikirkanlah, pertimbangkanlah, upayakanlah bagaimana keluarga ini, keluarga kita dapat hidup menurut rancangan dan kehendak Allah sebagai bentuk kasih yang sejati kepada Allah. Kepedulian dan partisipasi warga jemaat terhadap pelayanan, terhadap diakonia gereja, itu juga dapat menjadi kesaksian yang hidup bahwa kita sungguh mengasihi Allah sebagaimana Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih Allah terhadap kita tanpa syarat. Maka syukurilah itu dengan mau juga mengasihi Tuhan melalui tindakan kita. Ya, tindakan kita bersama keluarga kita. Tadi kesaksian pujian yang disampaikan bagi kita oleh Bapak Diakan Retni, ya, beliau boleh bersaksi dalam lagunya bahwa kasih Tuhan adalah alasan, ya, alasan mengapa hatiku percaya. Ya, kurang lebih menceritakan tentang besarnya kasih Allah dalam kehidupan beliau secara pribadi. Ya. Tapi kemudian kesaksian ini harus juga beliau sampaikan kepada keturunannya, kepada generasinya terkemudian. Jangan disimpan sendiri kebaikan Tuhan itu. Itulah contoh bagi kita. Ya. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, ketika kita juga mau hidup di dalam Tuhan, maka wujudkanlah hidup di dalam Tuhan itu bersama keluarga kita. Wujudkanlah hidup yang mengasihi Allah. Bukan hanya
dalam pribadi kita sendiri ya, tetapi juga dalam keutuhan keluarga kita ya. Bersama suami ataupun istri, bersama anak-anak, bahkan cucu kita, menantu dan semuanya. Ya. Karena kita sudah hidup dalam satu keluarga, maka satu keluarga ini harus dapat menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang tua khususnya memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, mendidik, mendampingi, membimbing mereka yang menjadi generasi penerus sesudah kita. Perhatikanlah tugas dan tanggung jawab ini agar kita senantiasa mendapatkan tempat di mana kita hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam segala kehidupan. Amin. Mari kita bersatu teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami kembali belajar bagaimana kami hidup di dalam Tuhan yang senantiasa bertanggung jawab atas iman kami kepada Allah. Tanggung jawab yang kami wujudkan adalah ketika kami dapat senantiasa percaya kepada Allah, mempercayakan hidup kami
untuk dipimpin oleh Tuhan semata, dan kami juga rindu agar seluruh anggota keluarga kami pun juga hidupnya boleh senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk dapat menjadikan diri kami sebagai pribadi yang setia, pribadi yang taat pada kehendak Allah. Dan mampukan jugalah kami sebagai orang tua agar kami dapat membimbing anak-anak kami, dapat membimbing cucu-cucu kami, agar mereka pun hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, agar mereka pun tetap setia di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan yang mengetahui benar apa yang menjadi kesulitan negara ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan Yesus, kami hanya berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan yang daripadamu, agar Tuhan senantiasa turut campur tangan untuk mendatangkan segala yang terbaik bagi negara ini. Pulihkanlah negara kami, Tuhan, dari pandemi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin negara ini. Berkatilah mereka agar mereka dapat mengupayakan segala yang terbaik. Pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, dan bersama seluruh anggotanya, Tuhan, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, agar mereka juga dapat melakukan apa yang benar bagi kepentingan banyak orang, bagi keutuhan negara ini. Tuhan Yesus, kami yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga, oleh karena ditinggalkannya oleh anggota keluarga kami, entah itu dikarenakan pandemi COVID yang mereka alami ataupun penyakit-penyakit lainnya yang mereka rasakan, berikanlah kami kekuatan, penghiburan, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan akan berkat Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan masyarakat yang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami manusia yang terbatas hanya bisa berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendatangkan pemulihan dan kesembuhan sehingga kami dapat kembali boleh beraktivitas, dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah jemaat-Mu ataupun sebagai masyarakat negara ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan persekutuan gereja. Kami rindu agar kami dapat kembali datang beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi oleh karena pandemi COVID-19, maka hal ini belum dapat kami laksanakan. Khususnya kami sebagai warga jemaat Shalom Balikpapan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar sekiranya keadaan boleh semakin membaik dan kami dapat kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja, bertemu dengan seluruh jemaat Tuhan di dalam gedung gereja ini. Tuhan Yesus, biarlah kerinduan kami Tuhan mau meniliknya, Tuhan melihat sehingga Tuhan juga dapat menyatakan segala apa yang terbaik di dalam permohonan kami. Tuhan Yesus, berkatilah pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan dengan masing-masing pospelkesnya. Biarlah para presbiter, Tuhan berkati, jemaat Tuhan juga Tuhan berkati,
agar kami dapat terus boleh bersaksi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhususnya kami yang boleh terlibat di dalam pelayanan ibadah minggu hari ini, maka biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan berikan kami hikmat untuk terus bersemangat, bertekad, bersatu padu untuk melayani Tuhan. Biarlah pelayanan ini bukan menjadi pelayanan pertama dan terakhir, tetapi biarlah pelayanan kami di tengah-tengah pandemi ini tetap terus boleh berlangsung. Kami rindu dapat menggunakan seluruh kehidupan kami hanya untuk melayani Tuhan, mengabdikan hidup kami bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan presbiter yang bertugas, organis, kantoria, tim multimedia, pemusik yang boleh bertugas juga pada saat ini, kami sekalian, kesaksian pujian yang boleh kami bawakan juga Tuhan berkati. Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh hidup membawa berkat bagi rekan-rekan kami, bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah keberadaan kami. Inilah kami yang menyerahkan kehidupan kami, persekutuan kami hanya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan pun memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang sedang bergumul di dalam studi mereka. Ketika mereka melanjutkan studi, mereka boleh berproses dalam pelajaran mereka dengan via online. Biarlah tetap boleh berlangsung dengan baik, bahkan tiba pada saatnya di mana mereka boleh bersama-sama kembali datang ke sekolah mereka ataupun ke bangku kuliah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang boleh berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan boleh mendatangkan sukacita senantiasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Usia yang baru boleh menyadarkan mereka untuk hidup di dalam Tuhan dengan penyerahan penuh pada otoritas dan kehendak Allah. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, saya undang kita berdiri, kita akan doakan persembahan ini secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah yang Maha Mengasihi, kami telah banyak menerima berkat dan anugerah sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar berkat dan anugerah yang telah kami terima senantiasa kami salurkan bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, terimalah dan sempurnakanlah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat dan pemirsa yang sedang menonton streaming ini, yang sudah diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan Warta Jemaat minggu kelima sesudah Pentakosta 5 Juli 2020. Sambutan. Majelis Jemaat GPIB Salom di Balikpapan mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat yang beribadah di rumah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini akan menambah kekuatan iman dan kasih kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita semakin nyata di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kelas katekisasi reguler. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka kelas katekisasi reguler. Bagi yang akan mengikuti katekisasi reguler ini, dapat mendaftarkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Salom Balikpapan setiap hari jam kerja dengan mengisi formulir dan membawa kelengkapan fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Ucapan terima kasih. Kami atas nama seluruh jemaat GPIB Salom Balikpapan dengan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang bertugas dalam ibadah hari ini. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah masing-masing, maka untuk kolekte, persembahan syukur, dan persepuluhan jemaat dapat disetor ke kantor Majelis Jemaat sesuai jam kerja, Senin sampai Jumat jam 8 sampai 12 WITA, atau diserahkan ke pelayan 2, atau disetor lewat korsek, wakorsek, atau langsung menyetor ke rekening GPIB Salom Balikpapan. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudari. Sekian warta jemaat, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dari
Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.